welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai, kembali lagi di channel saya Herman Husin, teman-teman. Salam sehat, salam profit ya buat teman-teman yang pertama kali hadir. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya. Banyak berita yang saya informasikan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, perhatikan hari ini di tanggal 22 Juni ya, sekitar hampir jam 2, kita di Fear and Greed Index kita adalah di nilai 11 ya, extreme fear ya, dengan indikatornya ya. Lumayan masih sangat-sangat ketakutan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat beberapa info berita ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam wawancara dengan National Public Radio ya, CEO FTX Sam Bankman-Fried dia mengatakan bahwa biang keroknya kali ini market crash adalah bank sentral Amerika ya. Nah, dia menyalahkan bank sentral atas kehancuran pasar kripto. BF ini juga mengatakan menyebut kenaikan suku bunga ini sangat agresif adalah pemicu investor pada kabur dari pasar kripto ya. Banyak orang yang jual kriptonya ya, panik ya teman-teman ya. Dan pekan lalu juga The Fed menaikkan suku bunga 0,75% sehingga membawa suku bunga acuannya menjadi 1,5 sampai 1,75% ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa baca di sini, jadi sangat tinggi. Bahkan The Fed juga telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut yang memungkinkan lebih banyak berita buruk nih ke depannya, beberapa pekan ke depan untuk pasar kripto ya teman-teman ya. Jadi memang The Fed nih yang kerok ya katanya CEO FTX ini. Dan di sisi lain juga SBF juga menjelaskan crash kali ini dapat memperketat regulasi kripto nih seperti yang sedang diperdebatkan di Washington ya. Bahkan miliarder ini juga memprediksi akan regulasi kripto refresh ya digunakan dalam industri kripto. Jadi akan membicarakan tentang refresh ya yang kemarin tempat juga jadi perbincangan. Nah, kemudian juga ada rumor kebangkrutan teman-teman ya. Yang kemarin jadi yang video-video saya sebelumnya tentang Celsius Network dan Babel Finance dan kemudian hedge fund ya, Three Arrows ya teman-teman ya. Dan melaporkan beberapa juga exchange kripto yang memecat karyawannya ya. Jadi SBF juga memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab untuk merekrut daripada pesaing lebih agresif ya. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat. Dan kemudian kita baca juga ya di sini tentang Vitalik bilang market crash sudah biasa lah, nanti juga pantul lagi ya kalau kita baca berita di sini. Dan dia juga mengatakan bahwa sangat tidak khawatir terhadap penurunan pasar kripto yang terjadi saat ini. Dan menurut dia bahwa periode penurunan pastinya akan lebih menantang nih yang kali ini nih, karena banyak orang yang terlihat panik. Meskipun begitu, periode ini merupakan saat dimana proyek yang paling berarti dipelihara dan dibangun ya. Ya teman-teman, kalau buat jangka panjang ya teman-teman bisa cicil, karena Vitalik Buterin ini aja dia juga nggak panik ya. Dia juga akan melanjutkan proyek-proyeknya dia, nggak rakpul ya teman-teman ya. Jadi yang mungkin banyak yang berita, wah apakah Vitalik Buterin akan rakpul nih kayak Do Kwon yang kemarin ya. Nah dia aja bilang tetap santai ya teman-teman ya. Nah kemudian Vitalik juga menjelaskan bahwa uang tidak pernah menjadi fokus atau motivasinya. Pria berusia 28 tahun ini tidak menyukai aspek spekulatif yang dapat digunakan Ethereum. Namun dia lebih melihat jaringan Ethereum yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain ya. Jadi memang dia punya misi yang bagus ya, kalau teman-teman baca di sini ya. Nah, teman-teman, hari ini saya membahas tentang teknikal nih, Bitcoin seperti apa sih teknikalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Kalau kita lihat dari chart ya, kalau chart kan tidak akan pernah bohong ya teman-teman ya. Di sini ada sinyal buy 16 Juni kemarin ya. Di 20 Juninya, 20 besoknya dia langsung ada sinyal sell 20 Juninya. Kemarin lagi sinyal buy dan kemudian lagi ini belum ada sinyal sell lagi ya. Jadi kembali lagi di sini mainnya kalau teman-teman bermain dengan future atau forex benar-benar menggunakan time frame yang tergantung teman-teman mau scalping atau teman-teman mau scalping 5 menit atau teman-teman mau scalping yang 30 menit. Nah, ini akan menentukan. Kalau teman-teman bermain spot ya teman-teman nih, saya selalu bilang cicil di area-area support yang terkuat. Ya, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di 1 jam, Bitcoin ini belum tembus di 21.906 ya. Jadi belum bilang mengalami kenaikan mulai awal kenaikan belum. Ini masih sangat downtrend ya teman-teman ya. Karena setelah lewat 21,9 dia akan ada next support harus dia lalui ada 22, resisten 22,5 ya. Jadi kembali lagi itu yang menjadi penentunya ya. Kalau di sini akan jadi sideways dan orang akan menjadi was-was ya. Apalagi lihat
likuiditasnya tidak menentu ya. Jadi menggunakan money management yang terukur, jangan all in ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini saya membahas token yang saya juga udah hit and run, saya juga masih sisa barang. Nah, teman-teman bisa lihat di coin market ya, yaitu Metaverse M ya. Dan ini baru ranking 3.800, baru dilihat 89 orang yang lihat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman langsung ke websitenya di metastripdex.live ya. Nah, di sini apa sih MetaDex? Jadi Metaverse, project Metaverse, di mana ekosistemnya dia juga banyak ya. Jadi dia decentral exchange teman-teman ya, berdiri di jaringan Binance Smart Chain, dan dia juga banyak ekosistemnya seperti dia data analysis, DAO, kemudian asset management, lending, property, semua stablecoin, digital identity, security, infrastruktur tooling, blockchain gaming, NFT, dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari project dan utilitasnya cukup bagus ya teman-teman ya. Nanti kita lihat akan lihat chartnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ya, dia di sini roadmap ya. Di sini kita bisa lihat roadmapnya di Juli 2022 ya, dia Metaverse Project Partner. Kemudian di Agustus 2002 dia akan expanding untuk cross blockchain ya teman-teman. Kemudian dia ada NFT. Kemudian dia nanti ada Metabase di Oktober 2022. Kemudian dia ada iFight Gateway payment pembayarannya bisa dengan kartu kredit dan lain-lain. Terus kemudian dia akan balik lagi di Desember 2023 dengan plan yang banyak ya teman-teman. Kemudian di Januari 2023 dia ada property solution ya, dia NFT marketplace ya. Kemudian dia akan Februari 2003 akan menyelesaikan CMC listing, kemudian listing iBox platform, V3 payment ya. Jadi dia juga ada banyak dan seterusnya ya. Kalau kita dari projectnya sih ya standar ya teman-teman ya, di sini Metaverse, NFT, roadmap yang seperti ini ya banyak pada umumnya ya teman-teman ya. Dan juga kalau kita lihat dari project leadernya, kita bisa lihat di sini nama-namanya ya. Di sini ada Juan, kemudian ada Roland, kemudian ada Lionel bagian ini, dan kemudian ada Christopher Mercer ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman kalau misalkan lihat ke Twitternya ya, di Dex_Universe, dia baru 258 follower ya, baru sangat dikit ya. Padahal dia join di Januari 2017 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, ya cukup aktif ya. Dia udah 890 tweets ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, pelajari apakah memang token Meta M ini juga menjadi wasit teman-teman untuk teman-teman simpan atau teman-teman simpan long term ya. Dan membernya cuma hanya di Telegramnya 244 members ya. Dan kita lihat teman-teman di sini ya, secara chartnya ya teman-teman bisa lihat di sini. Secara chartnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa sempat naik ya, kemudian sempat turun, dan teman-teman lihat ya agak kurang bagus ya kalau lihat dari chart. Tapi kalau teman-teman bisa mengambil kesempatan ini untuk hit and run ya, lumayan cuannya teman-teman, bisa 100 sampai 200% ya. Nah, bentar ya teman-teman, ini karena koneksinya agak kurang bagus. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian dari horizontal ada sekitar 200-an ya teman-teman, yang masih sangat 234, jadi masih sangat sedikit ya. Jadi kalau teman-teman di sini horizontal masih sangat dikit, dan ini agak lemot ya teman-teman ya. Jadi memang nanti teman-teman bisa cek sendiri langsung ya. Jadi seperti apa, apakah ini memang sesuai dengan teman-teman atau tidak ya teman-teman ya. Jadi ini kalau saya lihat memang saya juga ada beli dan saya juga ada jual setengah ya. Saya hanya cukup untuk hit and run saja ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari horizontal juga sama ya. Di sini juga ada dompet wallet yang masih 87% ya, masih sangat beresiko ya kalau kita lihat ya. Karena dia baru di burn-nya juga baru 6% ya. Jadi masih totalnya sangat-sangat sedikit ya buat di sini. Kalau kita lihat dari ininya teman-teman ya, sempat naik dan sempat naiknya sekitar hampir 400% ya sejak pump 2 hari terakhir ya teman-teman. Jadi saya udah untung 200%, saya jual setengahnya, jadi sisa barangnya masih ada. Dan nanti kembali teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, ini chartnya belum muncul, jadi teman-teman nanti bisa teliti lagi untuk Metaverse M ini ya, apakah memang ini sesuai dengan teman-teman atau tidak ya. Oke, itu aja teman-teman yang saya mau bagikan buat teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat. Teman-teman bisa pakai uang dingin, jangan all in. Teman-teman lihat apakah memang proyeknya sesuai dengan kriteria teman-teman atau tidak. Kalau sesuai, teman-teman boleh masuk dengan uang cepilan. Kalau tidak, teman-teman jangan masuk. Oke, itu aja dari saya. Semoga teman-teman sehat dan profit selalu. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.